Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadamu, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 15 Juli 2020 ini berjudul Rumangsa bisa versus bisa rumangsa. Bacaan diambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 27. Saya akan mengawali dengan cerita pengalaman pribadi saya. Berbekal keperpihakan saya kepada orang miskin, saya mendatangi seorang teman yang saya pandang berkecukupan dalam bidang ekonomi. Saya katakan kepadanya apa-apa yang dikatakan oleh adiknya yang menurut saya serba kekurangan. Sekurang-kurangnya itulah yang dikatakan kepada saya. Intinya saya menghimbau agar si kakak membantu si adik tersebut. Tetapi saya kaget mendengar jawaban teman saya tadi. Ternyata dia itu sudah memberikan banyak bantuan, terutama untuk pendidikan anak-anaknya yang rinciannya cukup fantastis. Merasa malu oleh informasi yang tidak seimbang ini, saya malah melakukan kesalahan dengan berkata demikian. "Maaf, saya tidak tahu. Lah adikmu itu malah mengatakan kepada saya bahwa kamu ini memang kaya tetapi dipakai sendiri. Tidak ingat saudaranya yang kecingkrangan dan kekurangan ini." Untunglah teman saya tidak menuduh saya mengadu ataupun menyalahkan adiknya yang miskin itu. Dia tidak menuduh saya menjadi tumbak cucuan yang membuat adiknya dan kakaknya berantem, juga tidak menyalahkan adiknya yang miskin itu. Malahan dia mengatakan, "Tidak apa-apa Romo, kami lebih senang membantu daripada dibantu. Tidak peduli apa balasannya." Bahwa dia mengatakan kami ini orang-orang super pelit, sudah berulang-ulang saya dengar dari dia. Saya semakin malu pada diri sendiri dan semakin kagum pada kebesaran jiwa orang itu. Saudara-saudara, membandingkan kedua saudara tersebut, saya semakin kasihan pada si adik. Yang jelas si kakak ini lebih beruntung daripada si adik. Si kakak ini berjiwa besar, sehingga mudah mengampuni. Jiwa besar itu jugalah yang membuat hatinya mudah mensyukuri keadaannya, yang lebih senang membantu daripada dibantu.
sabda Yesus yang termuat dalam Matius 11 ayat 25 yang berbunyi demikian, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Di situ ada dua hal yang penting. Pertama, Yesus menyampaikan ucapan syukur. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang berjiwa besar, menghargai apa-apa yang diterima dari kemurahan Tuhan. Jiwa besarnya itulah yang siap menerima limpahan rahmat berikutnya. Orang bersyukur itu berarti nyaman. Maka berkat dan rezekinya juga kerasan ikut dia. Tidak ada rasa marah, jengkel, dan dendam kepada adiknya, meskipun dikatakan sebagai orang pelit. Jadi hatinya bersih. Kedua, Yesus memaksudkan orang kecil sebagai yang rendah hati. Di dunia ini memang ada orang yang merasa cukup dengan kebijaksanaan dan kepandaiannya, sehingga tidak perlu belajar dari orang lain. Mereka adalah orang-orang yang rumangsa bisa, sehingga sulit menjadi bisa rumangsa. Selanjutnya, ada juga orang yang jujur pada bahwa dirinya sendiri memang ada kelebihan, tetapi juga ada kekurangan. Dia ini adalah orang yang bisa rumangsa. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang rendah hati. Maka disimbolkan di situ sebagai orang kecil. Tetapi orang yang cerdik, pandai dan bijaksana adalah orang-orang yang digolongkan rumangsa bisa. Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah bersyukur. Orang yang banyak bersyukur, hatinya damai, ayem. Sehingga bukan dia yang mencari rezeki, tetapi rezeki yang mencari dia. Saya kira ini hukum alam biasa yang mestinya diketahui oleh banyak orang. Bersyukur itu memanggil rezeki. Nah terus si adik, mungkin si adik ini termasuk orang yang sulit bersyukur. Buktinya dia tidak rumangsa bahwa dia telah menerima banyak bantuan dari kakaknya. Alih-alih daripada mengucapkan daripada mengucapkan terima kasih, malah dia mengeluh dan jengkel bahwa kakaknya ini pelit. Ini hukum alam biasa dengan prinsip daya tarik menarik, energi kuantum. Orang yang mengeluh itu memanggil sial. Positif menarik positif, negatif menarik negatif. Apakah ada orang yang banyak bersyukur tetapi tertimpa sial? Bisa jadi, sebab ada juga orang yang banyak bermuatan pikiran negatif dan perasaan negatif mendapat untung. Itulah yang namanya orang beruntung. Itu bukan hukum alam tetapi hukum Allah. Tatarannya hukum Allah berada di atas hukum alam. Saudara-saudara, Injil berarti kabar gembira. Orang yang menerima Injil adalah orang yang menerima kabar gembira. Kabarnya saja gembira, mestinya beritanya juga berita gembira, sehingga orang semakin terampil bersyukur yang menerima kabar gembira itu. Tetapi juga orang yang rendah hati. Selain hukum alam, ini adalah hukum Allah
yang mendukung kehidupan kita. Orang tidak beriman cukup menggunakan hukum alam, tetapi orang beriman menggunakan juga prinsip hukum Allah. Saudara-saudara, semoga Roh Kudus menolong kita supaya semakin bisa rumongso. Macam-macam dikasih Allah tetapi mempunyai kekurangan. Disediakan rahmat oleh Allah untuk membuat kita selalu gembira dan bersyukur dan seterusnya. Mari kita mohon supaya kita sendiri selain ditolong oleh Roh Kudus juga mempunyai jiwa yang besar yang siap menerima bimbingan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.